Hai guys, selamat datang di channel Second Movie. Kali ini kita akan berbicara tentang film Final Destination Chapter 5 yang rilis pada tahun 2011 yang lalu. Film ini menceritakan sekelompok pekerja kantoran yang lolos dari kematian yang disebabkan oleh kecelakaan bus yang mereka tumpangi. Namun setelah kejadian itu, mereka dikejar-kejar oleh takdir yang sangat mengerikan. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja, check it bro. Bintang utama di film ini adalah Nicholas D'Agosto, atau yang berperan sebagai Sam Lawton di film ini. Pada awal film ini kita diperlihatkan bagaimana suasana di depan halaman sebuah kantor, di mana hari itu akan diadakan sebuah acara yang berbasis di luar kantor. Ya, seperti studi banding lah atau liburan lah ya. Sam Lawton bersama kekasihnya Molly dan beberapa penumpang lainnya menaiki bus Interline City, Roland Coach Line, dalam acara studi banding menuju Vancouver, British Island. Di dalam perjalanan, Sam mendapatkan penglihatan bahwa sebuah jembatan yang akan ia lewati akan runtuh. Selama dalam perjalanan itu, beberapa pertanda juga sudah terbaca dan dirasakan oleh Sam. Sam mendapatkan penglihatan beberapa temannya meninggal kecuali Molly, kekasihnya. Tetapi, karena Sam tidak mau merusak acara liburannya, dia akhirnya memilih diam dan mengontrol dirinya agar dia tidak terlihat bodoh di depan teman-temannya. Namun, apa yang dirasakan oleh Sam benar terjadi. Perasaan buruk Sam terbukti saat bus yang mereka tumpangi melewati jembatan gantung North Bay. Jembatan yang masih dalam perbaikan dan pengaspalan itu mulai retak saat seorang pekerja membongkar lapisan aspal. Sehingga retakan tersebut mengakibatkan jembatan tidak kuat menahan beban mobil yang melintasinya. Saat kejadian itu, bus yang ditumpangi Sam dan mobil-mobil lainnya sedang berada di atas jembatan. Tanpa disadari, salah satu rangka jembatan mulai bengkok dan patah menembus bagian jembatan hingga menggulingkan mobil yang berada tepat di bawah rangka jembatan tersebut. Sam yang sudah mendapat penglihatan terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk menyelamatkan dirinya serta teman-teman dekatnya. Mereka berlarian keluar mobil menyelamatkan diri dari peristiwa tersebut. Dan tersisalah beberapa karyawan lainnya yang di dalam mobil dan semuanya mati dalam peristiwa tersebut. The other 17 employees were killed in the collapse. Setelah kejadian mengerikan itu, Sam masih sering dihantui perasaan buruk tentang kematian. Kemudian hal-hal aneh mulai terjadi. Yang pertama adalah kematian Candace, kekasih Peter, karena patah tulang belakang saat dia sedang melakukan latihan senam akrobatiknya. We're gonna pass out. They're working on it. Come on, Candace. You're up. Peter. Why did it happen? I'm so sorry, Peter. Kemudian Ishak yang tewas karena tertimpa benda keras yang menyebabkan isi kepalanya berserakan di lantai. Hal itu terjadi ketika dia sedang melakukan terapi kesehatan di sebuah rumah pijat tradisional. Yo, Buddha. Oh, yeah. Oh. Hey! Kematian demi kematian tersebut
jika diurutkan sangat mirip dengan firasat kecelakaan di jembatan gantung North Bay yang sebelumnya didapatkan Sam walaupun dalam versi kematian yang berbeda. Sam kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada Molly, Peter, dan Nathan. Sesuai urutan, setelah kematian Candice, Olivia yang akan menemui ajalnya. Sam yang sadar akan hal itu berlari mencari Olivia, namun mereka terlambat. Sinar laser menembusi mata Olivia dan kemudian mati secara mengenaskan setelah jatuh dari gedung operasi lasik. Stay with me tonight, please. Kemudian kematian Dennis. Dia adalah seorang bos besar sekaligus atasan dari Nathan dan Peter. Selain cenderung agak keras kepala, dia juga menolak mempercayai apa yang dikatakan oleh Sam. Dennis tewas karena terkena lemparan besi keras di lokasi pabrik tempat mereka bekerja. Beberapa kejadian tersebut kemudian membuat Sam, Molly, Peter, dan Nathan ketakutan. Mereka mulai mencari akal untuk menghindari kematian. Seorang pria misterius yang mereka temui dahulu di pemakaman memberikan saran bagi mereka untuk mencari tumbal pengganti agar mereka terlepas dari bahaya maut. Nathan membuktikan perkataan pria tersebut. Kematiannya diganti kematian seorang buruh pabrik di tempatnya bekerja. Seharusnya ia tewas saat bertengkar dengan salah satu pekerja di pabrik. Namun, ia selamat karena pekerja pabrik itu mendorong Nathan. Dan pekerja pabrik itulah yang akhirnya tewas terbunuh karena kepalanya tersangkut di pengait mesin. Sungguh kematian yang sangat menyakitkan. Dengan kata lain, Nathan berhasil mengecoh kematian meskipun dia sendiri tak menyadarinya. Peter yang mengetahui urutan kematiannya setelah Nathan kemudian melakukan berbagai cara untuk bisa lolos dari maut. Saat Sam dan Molly melakukan makan malam di tempatnya bekerja, ia melihat Peter ingin masuk ke dalam restoran. Sam akhirnya mengizinkan Peter masuk. Peter bercerita ingin membunuh seseorang untuk membuat dirinya selamat dengan cara mendorong seorang wanita yang hendak menyeberang. Namun, ia tak melakukannya karena ia merasa tak adil jika harus membunuh orang demi keselamatan dirinya sendiri. Peter akhirnya menodongkan pistol ke arah Molly. Tentu itu membuat Sam dan Molly terkejut. Sam mendorong meja ke arah Peter, namun Peter masih terobsesi untuk membunuh Molly karena ia masih merasa mengapa Molly harus hidup dalam bayangan Sam dan mengapa bukan Candice yang hidup. Akhirnya Sam dan Peter bertengkar dan Peter berhasil membuat Sam pingsan. Sementara itu Molly bersembunyi. Tiba-tiba seseorang datang. Dia adalah Agent Block, seseorang yang seharusnya menangani Peter dan Molly. Dan ketika Molly bercerita, tiba-tiba Agent Block tertembak dan penembaknya adalah Peter. Molly berkata, hidupmu sudah aman sekarang. Tapi Peter berkata, kau sudah menyaksikan pembunuhan seorang agent dan kau pun harus mati. Peter pun menembakkan pelurunya, tapi sialnya tak mengenai Molly karena gadis itu sudah kabur. Sam menyerang balik Peter ketika Peter mengejar kekasihnya itu. Pistol Peter pun terlempar ke kompor yang sebelumnya sudah dinyalakan oleh Peter. Namun ketika Sam dalam posisi terjepit, Molly datang dan menyerang Peter. Melihat Molly terjepit, akhirnya Sam menusukkan alat semacam pisau yang panjang dan berjumlah cukup banyak ke tubuh Peter. Sam dan Molly akhirnya berpelukan dan tanpa mereka sadari, pistol yang terlempar tadi memanas akibat terbakar dan akhirnya meletup. Beberapa hari kemudian, Sam dan Molly yang telah melewati banyak masalah mengambil keputusan untuk pergi ke Perancis dengan nomor penerbangan 180. Saat sedang meletakkan barang-barangnya di loker pesawat, Sam melihat dua anak bertengkar dan akhirnya dibawa keluar dari pesawat. Setelah mereka berdua dan beberapa anak keluar dari pesawat, akhirnya pesawat pun lepas landas. Saat Sam mendengarkan lagu dari earphone-nya, tanpa sengaja ia tertusuk benda tajam. Persis seperti firasat yang dirasakan sebelum kejadian di jembatan North Bay. Dan ia melihat sebuah pertanda lainnya yang meyakinkan dia kalau ia dan Molly dalam keadaan bahaya.
Tiba-tiba ada api menyembur dari salah satu sayap depan pesawat. Dan tiba-tiba ada barang yang menghantam kaca pesawat di sebelah tempat duduk Molly, yang membuat Molly ikut terlempar keluar dan menabrak sayap belakang pesawat dan membuat tubuhnya hancur berkeping. Sam kembali pada posisinya dan tiba-tiba api menyembur keluar dari dalam pesawat dan berhasil memanggang tubuh Sam dan penumpang lainnya. Sementara itu, Nathan yang pada awalnya berhasil menyelamatkan hidupnya, pada akhirnya juga tewas dan tubuhnya hancur tertimpa pesawat yang ditumpangi oleh Sam dan Molly. Oke, cukup segitu dulu untuk video kali ini dan jangan lupa terus saksikan channel Second Movie. Dan jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya. Subscribe channel ini agar gua bisa beli kopi untuk menemani gue ngedit video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.